Selain itu, banyak orang membenci MLM karena merasa ditekan secara psikologis. Kalimat seperti, kalau nggak join, berarti nggak mau sukses. Atau, ini kesempatan terakhir, membuat mereka merasa disudutkan. Bagi sebagian orang, pendekatan seperti ini terasa manipulatif dan menimbulkan penolakan yang kuat. Ada juga yang trauma karena melihat orang terdekatnya berubah sikap setelah masuk MLM. Dari yang awalnya hangat dan santai, menjadi terlalu ambisius, obsesif mengejar target, dan setiap obrolan selalu berujung bisnis. Perubahan ini membuat MLM dipersepsikan sebagai sesuatu yang merusak kepribadian. Faktor ekonomi turut memperbesar kebencian. Tidak semua orang berada di kondisi keuangan yang stabil. Ketika MLM menuntut modal awal, pembelian produk rutin, atau biaya event, sebagian orang merasa sistem ini hanya menguntungkan mereka yang punya uang di awal. Banyak pula yang menilai MLM terlalu menekankan perekrutan dibandingkan kualitas produk. Ketika produk tidak benar-benar dibutuhkan atau harganya terasa tidak masuk akal, orang akan berpikir bahwa yang dijual sebenarnya bukan produk, melainkan keanggotaan. Di sisi lain, bahasa motivasi yang terlalu berlebihan juga memicu skeptisisme. Kata-kata seperti bebas finansial cepat, passive income tanpa kerja keras, atau tinggal duduk duit mengalir bertabrakan dengan logika kebanyakan orang yang terbiasa dengan kerja nyata. Tidak sedikit pula yang merasa gagal karena kurangnya pembinaan. Setelah bergabung, mereka dilepas begitu saja tanpa arahan jelas. Kekecewaan ini akhirnya berubah menjadi kesimpulan bahwa MLM hanya menguntungkan orang-orang di atas. Semua alasan ini menumpuk dan membentuk satu emosi, penolakan. Bukan karena semua MLM buruk, tapi karena terlalu banyak praktik yang melenceng. Disinilah tantangan terbesar MLM, bukan mencari member baru, tapi memulihkan kepercayaan yang sudah terlanjur hilang. Pada akhirnya, kebencian terhadap MLM bukan muncul begitu saja, melainkan hasil dari akumulasi pengalaman buruk, pendekatan yang salah, dan ekspektasi yang tidak realistis. Ketika sistem yang seharusnya dibangun dengan kejujuran justru dijalankan dengan tekanan, janji berlebihan, dan minim empati, wajar jika banyak orang memilih menjauh bahkan menolak mentah-mentah. Namun, di balik semua itu, MLM tetaplah sebuah alat. Ia bisa menjadi peluang ketika dijalankan dengan etika, edukasi yang benar, dan fokus pada nilai produk serta pengembangan manusia. Perubahan citra MLM tidak datang dari kata-kata motivasi, melainkan dari sikap, keteladanan, dan cara memperlakukan orang lain secara manusiawi. Gabung bersama PT Arjuna Berjaya Global untuk mewujudkan impian Anda. Dapatkan kesempatan berbisnis dengan sistem pembayaran yang cepat, penghasilan tak terbatas, dan reward yang menggiurkan, termasuk mobil, ruko, dan kos-kosan senilai 4,5 miliar. Kunjungi situs resmi www.abgjaya.co.id untuk informasi lebih lanjut.